Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Karir, Selamat pagi. kita balik lagi nih di podcast Kurir. Aku, Aku, kamu, dan kamu, karir. dan Karir. Nah, di podcast kurir ini kita akan bahas berbagai hal tentang karir. Sebelum kita ngobrol-ngobrol di podcast kali ini, baiknya aku ingin memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama aku Wulan dan aku punya rekan. Siapa Kak namanya? Perkenalkan, namaku Hida. Nah, jadi di episode sebelumnya nih kita udah bahas tentang passion, tipe passion, tips menemukan passion, dan cara mengubah passion jadi usaha. Nah, bagi yang belum lihat nih, boleh banget buat langsung dicari di YouTube atau Instagramnya glbk_bimbasi. Nah, ngomong-ngomong soal eh, podcast episode lalu yang udah diupload di Instagram GLBK_Bimbasi nih Kak, ada 2 komentar menarik, yaitu dari siapa nih Kak yang pertama? Nah, yang pertama nih dari Kak Aura Deas nih. Jadi komennya kayak gini. Aku mau sedikit berbagi pengalaman merintis usaha nih. Jadi ketika aku kelas 11, pada saat itu awalnya aku coba-coba aja jualin makaroni pedas ke teman-teman sekelas. Karena pada zaman itu tuh lagi hitsnya makanan keripik pedas gitu. Dan ternyata dari hasil coba-coba tadi, makaroninya laku keras dong. Selang beberapa hari, ada 2 teman cowok sekelasku ngajak aku buat bisnis bareng. Jadi mereka tuh beli makaroniku per hari 50 pieces awalnya. Sampai makin hari mereka makin nambah jadi jualin 70 sampai 80 pieces per harinya dari aku. Mereka jualin makaroni keliling sekolahan berdua. Mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 mereka ratain semuanya. Nyamperin semua kelas buat jualan makaroni. Sampai aku pernah lihat bukan cuma siswa aja yang beli makaroni, tapi guru-guru juga ada yang beli. Aku akuin sih marketingnya mereka jauh parah sih, sampai aku dan mereka bisa untung lumayan banyak pada saat itu. Jadi pada awalnya aku yang cuman iseng jualin di kelas, akhirnya jadi bandar makaroni. Tapi usaha itu cuman bertahan sekitar 5 bulanan karena yang namanya pasar pasti ada pasang surutnya kan, dan nggak bertahan lama memang di jalan awal. Jadi ketika sepi pembeli ya udah. Jadi pesan aku buat teman-teman yang mau buka usaha harus pintar-pintar membaca situasi pasar ya, dan harus tetap semangat. Gitu Kak komennya, keren banget nggak sih? Wah, keren banget tuh. Terus ada lagi nih Kak, komentar dari Kak Ibrahim.mys. Komentarnya kayak gini, Kak. Berbicara karir yang berarti suatu pekerjaan yang sebelumnya kita rencanakan dan siapkan. Nah, biasanya juga karir ini akan kita jalankan ketika kita telah lulus dari sekolah ataupun kuliah. Namun, ada beberapa faktor yang membuat kita melakukan pekerjaan ini tanpa kita sebelum lulus dari sekolah atau kuliah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun ekonomi keluarga. Untuk itulah, jika memang kondisi dalam internal telah mumpuni, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dan sebaliknya, jika kondisi kita memang kurang, maka kerjakanlah dengan ikhlas untuk dapat menerima dari kondisi apapun itu. Kayak gitu komentarnya, Kak. Keren-keren banget gak sih? Iya keren banget gak sih, gila. Pesan-pesannya Oke, itu bisa banget buat tambahan buat sobat karir di rumah. bener banget. Nah, 2 komentar terbaik ini bakal dapat apa nih, Kak? Nah, buat 2 komentar terbaik yang udah kita bacain barusan, bakal dapat hadiah dari kita nih. Nah, buat menangnya nanti bakal dihubungi langsung sama panitia dari podcast Kurir, gitu Kak. Wah, selamat. Oke Kak, setelah kita baca komentar yang paling menarik di episode lalu, sekarang di materi podcast Kurir episode 3 ini kita mau bahas materinya tentang apa ya Kak? Terus judulnya juga apa? Nah, di podcast kali ini nih kita bakal bahas tentang kompetensi karir yang harus dimiliki dengan judul Kenali Kompetensi Sekarang untuk Karir yang Cemerlang. Wah, menarik banget ya buat teman-teman yang lagi dengerin sampai akhir ya teman-teman, karena materi ini bakal sangat berguna dan bermanfaat buat teman-teman di rumah. Oke, ngomong-ngomong soal karir nih Kak, apa sih itu kompetensi karir Kak? Nah, kompetensi karir itu tuh karakteristik dasar yang dimiliki oleh seseorang yang memungkinkan mereka untuk memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu yang meliputi motif,
karakter pribadi, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Ribet banget nggak sih, Kak, kayaknya? Iya, ribet banget ya yang dan apa ya terkesan kurang bisa dipahami gitu. Adakah pengertian yang lebih simpel, Kak? Simpelnya gini sih, Kak. Karakter seseorang yang mampu menunjang karirnya dan menjadi suatu keunggulan yang ada pada karirnya dan juga dirinya nanti. Jadi misalnya nih, sobat karir berkarir di bidang pendidikan. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik itu apa sih? Misalnya, harus profesional, harus punya sosial dan kepribadian yang baik, dan masih banyak hal lainnya. Intinya, apapun karir kalian pasti harus kompeten di dalam karir tersebut. Nah, kompeten itu penting banget nih sobat karir. Wah, iya sih bener banget, Kak. Aku juga pernah nih dengar dari tokoh yang bernama Bapak Mulyono pada tahun 2001 mengemukakan pendapatnya bahwa kompetensi itu sangatlah penting dan memainkan peranan dalam meningkatkan kinerja atau prestasi kerja, Kak. Wah, gitu ya Kak ya. Berarti penting banget nih kompetensi karir nih buat teman-teman di rumah. Oke Kak, langsung aja nih. Kalau misalnya kita udah kenal kompetensi karir itu apa nih? Udah beres belum sih? Loh, itu masih dangkal banget. Kalau udah kenalan ya lanjut PDKT-an dong. Mau tahu nggak cara PDKT-annya gimana, Kak? Boleh banget nih Kak. Jadi caranya itu kita itu harus harus cari tahu dulu kompetensinya itu apa aja. Gampang kan? Biar makin gampang akan aku beri penjelasan lebih lagi tentang informasi apa aja sih kompetensi karir itu. Kalau bicara soal kompetensi itu kan luas banget cakupannya. Apalagi tiap pekerjaan punya standarnya masing-masing. Tapi di sini kita cukup bicara karirnya aja. Kompetensi umum yang biasanya ada dalam dunia karir. Langsung aja kita simak ya, Kak. Yang pertama ada apa nih? Nah, yang pertama nih ada motif nih Kak. Motif itu sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan suatu tindakan. Jadi, kalian tuh maunya apa? Harus kayak gimana? Caranya seperti apa? Dan kenapa kalian ngelakuin itu? Jadi kayak gitu. Terus yang kedua ada apa nih Kak? Terus yang kedua itu ada karakter. Karakter itu apa sih? Jadi karakter itu adalah watak yang membuat orang berperilaku atau bagaimana seseorang memberikan responnya terhadap sesuatu dengan cara tertentu. Ingat, karakter di sini bisa dibangun dengan menumbuhkan sikap positif. Jangan yang negatif dikembangin loh ya. Karakter positif yang unik dan khas itu biasanya menjadi poin plus. Selanjutnya ada apa nih, Kak? Nah, yang selanjutnya nih ada konsep diri. Konsep diri itu tuh sikap dan nilai yang dimiliki orang, bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, dan apa yang menarik bagi seseorang ketika ia melakukan sesuatu gitu, Kak. Terus yang selanjutnya ada apa nih, Kak? Oke, yang selanjutnya ada pengetahuan. Jadi, pengetahuan itu adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Kalian harus paham pekerjaan dan karir kalian. Jangan sampai ketika kalian meniti karir nih di bidang A, tapi kalian nggak ngerti sama sekali di situ dan justru lebih tahu di bidang B. Wah, problem nih kan. Nah, yang terakhir ada apa nih, Kak? Nah, yang terakhir nih kapalnya si pengetahuan ada keterampilan. Nah, keterampilan itu tuh kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi kalau misalnya pengetahuan lebih ke teori atau cara berpikir seseorang, nah si keterampilan ini tuh lebih ke action atau ke prakteknya gitu, Kak. Oke nih, udah tahu kompetensi karir itu apa aja, terus ngapain lagi nih, Kak? Nah, kan kita udah kenalan nih, udah PDKT sama yang namanya kompetensi karir. Seharusnya berarti kita harus jadian dulu dong. Jadian kayak pacaran aja sih? Jangan salah. Kalau jadian di sini maksudnya nih kita harus mengimplementasikan kompetensi yang udah kita tahu tadi ke dalam diri kita sendiri-sendiri. Mungkin ada beberapa nih dari sobat karir yang sudah memenuhi kelima kompetensi tadi. Tapi jangan puas dulu, dievaluasi lagi nih kira-kira apa sih yang kurang, terus diperbaiki deh.
Dan buat sobat karir yang merasa belum memiliki kompetensi tadi, jangan patah semangat dulu. Masa belum mulai udah mau ngeluh aja sih? Nah, jadi kalau belum memiliki atau belum memenuhi kompetensi karir, ya ayo dimulai dari sekarang untuk belajar memiliki kompetensi tadi. Belajar memantaskan diri untuk karir kita yang cemerlang di masa depan. Nah, mulai dari sekarang banget nih, jangan ditunda-tunda lagi karena pesaing kita bakal maju selangkah loh. Iya bener tuh Kak, karena kan kebiasaan orang-orang tuh nggak mau coba dulu ya Kak ya. Pikirannya tuh negatif thinking, mulu mikir kayak bisa nggak ya, padahal dia dia sendiri nggak tahu dia itu sebenarnya bisa. Kayak gitu nggak sih Kak? Iya, benar banget nih, Kak. Nah, kita udah tiba di penghujung materi di episode kurir kali ini. Sebelum ditutup nih Kak, apa Kakak punya pesan nih buat sobat karir di rumah yang mendengarkan podcast kita di episode kali ini Kak? Ada dong. Jadi gini nih, belum memiliki kompetensi, kalian itu bukan berarti nggak mampu. Cuma belum siap, belum cukup ilmunya aja. Jadi mulai dari sekarang nih, belajar buat jadi seorang yang kompeten dalam berkarir. Karena nggak ada kata terlambat buat beraktualisasi. Yang ada itu mau atau nggak mau untuk berubah. Gitu Kak pesannya. Wah, hebat banget Kak Hida, pesannya bagus banget. Nah, sebelum ditutup nih, aku ingin menyampaikan beberapa informasi tentang lowongan kerja nih buat sobat karir di rumah yang mungkin sedang mencari-cari lowongan kerja ya kan. Nah, ini ada yang pertama dari loker underscore kota Surabaya. Ini banyak banget beneran apa lowongan kerjanya. Ada yang membutuhkan posisi sosial media manager intern, terus ada yang site engineering, drafter, pokoknya banyak banget sih Kak, sumpah bagus-bagus banget tuh lowongannya pasti dan yang kedua itu ada dari loker.surabaya gitu Kak. Barangkali teman-teman yang di rumah lagi cari lowongan pekerjaan, bisa nih kalian mampir di sosmed loker.sby dan juga loker underscore kota Surabaya. Banyak banget ya Kak, berarti lokernya nih buat info teman-teman di rumah. Jadi buat ngisi kesibukannya gitu. Oh iya, jadi karena kita udah di penghujung acara nih, jangan lupa buat like, komen yang menarik di episode kali ini, karena komentar yang menarik akan kita bacain di episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube-nya GLBK underscore Bimbasi. Gitu, Kak. Ya, bener banget. Teman-teman jangan lupa ya komentar, kasih saran buat episode kali ini. Oke nih Kak, udah di penghujung nih Kak. Iya nih, jadi semoga episode kali ini memberikan manfaat di rumah ya. Dan see you on the next episode tentunya. Kesku, aku, kamu, dan Dan Karir. Karir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.